ke CSW tadi. Datang, Pak. Ya, Jateng, silakan. Oh ya, tadi saya sudah mencoba, terus untuk mengedit belum ada anunya ya. Apa Oh namanya? ya, Belum ya? iya, tadi kan sudah sampaikan dari sahabat Nikmat tadi Jabar tadi. Ini memang masih untuk latihan dulu, Oke, sahabat, untuk mengetahui dulu proses sistemnya bagaimana. Siap. Ya. Sudah bisa ngedownload, Pak. Tadi saya sempat nyoba ngedownload kode itu, saya sudah sempat download. Saya lihat di menu yang ini, menu yang sosialisasi atas, ya. Iya, sosialisasi itu saya download semua. Baiklah sahabat, sebelum kita masuk ke CSW ya, seperti yang ditanyakan dari sahabat Sulteng tadi, file-file yang terkait dengan kode ada di sosialisasi pendaftaran. Nah, di bawah ini ada kode wilayah. Nih, ada folder namanya kode wilayah. Silakan dibuka kode wilayah. Nah, di sini sudah disediakan semua. Tolong download sesuai dengan provinsi ya. Nanti bingung kebanyakan file yang disimpan. Jadi ini sudah saya sesuaikan dengan nama provinsi masing-masing. Ketika dibuka, ya, di sebelah kiri, kolom yang paling kiri itu nama kolom provinsi, kolom yang kedua itu nama kotanya, ya, kolom ketiga nama kecamatan. Jadi sudah saya atur. Jadi kuncinya adalah nama provinsi, nama kota, kemudian nama kecamatan, baru turun ke bawah itu kelurahan atau desanya di paling kanan sendiri. Ya, paling kanan sendiri. Ini ya, ini desa, ini kecamatan, ini kota, dan ini provinsi. Kodenya ada di sampingnya. Nah, nama desa juga kodenya di sampingnya. Selama permintaannya bukan permintaan kode, berarti diisikan nama. Ya, kalau permintaannya kode, maka kode ini yang harus diisikan. Baik, ini sudah semua provinsi sudah ada. Tinggal di-download. Ya. Nanti tinggal kalau mau lebih mudah, sahabat bisa pecah itu ya gambarnya. Jadi misalkan satu kecamatan dipotong, kasihkan di kecamatan itu supaya nggak baca yang lainnya. Kalau baca yang lainnya kan ya tidak masalah. Tapi untuk mempermudah pekerjaan, lebih baik sahabat potong aja, kemudian kasihkan kepada kecamatan masing-masing. Pun kota juga demikian. Kalau kota, ya. Jadi untuk mempermudah yang bawah, ya tidak masalah untuk diserahkan semua filenya ini langsung, ya. Tapi supaya yang bawah juga kerjanya mudah, kemudian juga nggak banyak tanya dari bawah, ya kan? Ini nanti akan banyak tanya ya. Jadi kita sederhanakan tugas mereka, kita bantu mereka, maka tugas kita juga ringan. Baik, ini ya, ini ada di folder kode wilayah. Baik, di samping ini formulir. Kalau mungkin kehilangan formulir atau apa, bisa di-download lagi, tinggal dicetak saja. Dan ini adalah materi hari ini ya. Baik, kalau masih ada pertanyaan sampai di sini, kita masuk ke CSV-nya. Sudah ya, saya kira ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke CSV-nya. Saya izin bertanya, Mas Mustafa. Ya, siapa? Ya. Yeah. Kalau ini nih, kalau ya
karena teman-teman di bawah kan siapa tahu dia lupa bawa formnya ini. Ya. Saya mencoba untuk membuatkan Google Form itu gimana aplikasinya nanti ya? Oh iya, iya. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Setelah di belakang ya. Ya, setelah mengetahui mengisi datanya itu, karena ada beberapa data yang disesuaikan. Kalau udah tahu itu sebenarnya filenya bisa dibuatkan Google Form. Nanti isinya kan tinggal copy paste saja dari hasil Google Form. Iya, betul. Siap. Ya, memang ke sana. Iya, jadi kalimat-kalimatnya itu form yang ada di EDP itu kami salin ke Google Form begitu. Misalnya mereka itu nanti mohon dibantu penyelesaiannya ya. Kami kan tidak punya teknologinya untuk mengkonvert ke data itu. Terima kasih Mas Sobat. Yes. Baik, ya. Jadi ini di strategi ini ada tiga masalah ya. Masalah yang pertama kan kendala pemetaan peta suara nanti. Dengan sebetulnya pemetaan ini akan mudah ya, sebenarnya mudah ya kalau waktunya panjang gitu kan. Dan kita ini waktunya nggak panjang nih, sampai Oktober November kan sudah mulai dibuka. Nanti itu akan sibuk hingga Maret atau hingga April begitu ya. Ketika sipol udah ditutup, setelah sipol ditutup nanti ada namanya sengketa itu ya. Belum menangani sengketa. Sengketa itu ada data ganda dengan data lain, kemudian tidak bisa diselesaikan. Baru kita harus menghubungi Kesbangpol atau menghubungi KPU ya yang terkait dengan itu. Nah, waktu sengketa itu ada sekitar 1 bulan. Nah, kita kan nggak pingin hal-hal administratif ini menghalangi. Artinya itu memang tidak bisa kita tolak, tapi intinya adalah kita minimalkan resikonya. Sehingga apa? Sehingga kita langsung bisa tahu tuh pemetaan suara nanti. Kita dapat berapa di kecamatan mana, di kelurahan mana udah dapat berapa. Kalau sahabat sudah kenal Excel kan itu bisa dibuat grafik sendiri ya. Nah, fungsinya untuk apa nanti pemetaan? Ini kan menjadikan kendala bagi kita untuk mempersepatnya. Fungsinya saya sampaikan setelah ini. Yang kedua, komunikasi data yang buruk ya. Ini sudah lazim terjadi melalui dunia internet. Sudah sangat lazim terjadi. Ini menjadi masalah buat kita. Makanya kita potong masalah ini. Kemudian komunikasi komunitas kecil dan turun ke desa. Nah, ini gimana ngatasi itu? Kan kemarin ada yang bilang sampaikan daerahnya jauh, tidak ada internet, tidak ada apa dan sebagainya. Nah, 3 hal ini kan menjadi masalah. Oleh karena itu kita kasihkan solusinya ya. Jadi kita mulai dengan perekrutan baik daring maupun luring. Jadi daring itu kita juga buka via website. Ya. Jadi secara perorangan juga bisa langsung daftar. Yang tidak bisa daftar atau yang daerah-daerah yang tidak terjangkau bisa gunakan luring. Nah inilah nanti yang dimana solusinya ini. Kemudian yang kedua kita siapkan namanya pangkalan data. Nah, tadi itu salah satu pangkalan data file. Ya. Sebentar lagi hari Sabtu nanti kita kenalkan pangkalan data non-file. Ya, proses anggota ini kan dalam bentuk data-data. Kalau yang ini tadi kan datanya dalam bentuk dokumen atau berkas atau file. Nah, kemudian mulai dari yang ketiga, solusinya nanti mulai dari komunitas terdekat dulu. Kenapa? Karena kita kan kejar target tuh 1000 minimal 1,5 kali. Berarti kalau penduduknya ada 1 juta, maka sahabat harus cari 1000 KTP minimal. Tapi target dari pusat adalah 1.500, 1,5 kali. Kenapa 1,5 kali? Ketika data itu nanti dimasukkan ke dalam sipol, ya, pada saat itu kan mesti ada data yang tertolak. Nah, bayangkan kalau sahabat datanya cuma 1000, sesuai target lah. Kan artinya apa? Sudah lolos ya, 1000, memenuhi syarat. Ketika dimasukkan leng, 200-nya ditolak. Maka sahabat harus menyelesaikan angka 200 tadi. Menghubungi orangnya, ya, kemudian menanyakan apakah memang benar mau gabung ke umat atau enggak. Kalau enggak berarti hilang tuh 1. Sehingga tinggal 999. Kita enggak sesuai enggak sesuai ketentuan KPU. Kalau enggak sesuai ketentuan KPU, akibatnya apa?
ya daerah tersebut tidak bisa ikut pemilu. Nah kan sayang nih ya, udah kerja udah setahun, udah sampai turun ke bawah, udah sampai ke kecamatan, apalagi daerahnya yang udah kepotong teknologi nggak ada, masuk ke dalam, udah kerja begitu kan, ketika di Verfak ada data yang gagal atau batal, tidak bisa dihitung atau tidak dianggap, maka jumlahnya tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, ya kan karena itu syarat untuk ikut pemilu, maka daerah itu tidak bisa ikut pemilu. Karena apa? Anggotanya tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu ditentukan anggotanya 1,5 kali. Supaya apa? Supaya kalau nanti ada 200 sampai 300 data itu ganda, kita masih punya 1.200 katakanlah. Ya katakanlah kita masukkan 1.500 tuh. Ternyata 300-nya itu ganda. Nah, ketika 300-nya ganda kan, udah ini kan jadi masalah nih, jadi sengketa, orangnya dihubungi. Tapi kita masih punya angka 1.200. Artinya 300 tadi mau gagal mau berhasil, kita tetap bisa masuk. Karena 1.200 ini tetap bisa masuk. Ya, jadi jangan mepet nanti kalau cari, jangan mepet. Kita kasih spilling. Oleh karena itu dari DPP ya kita terus pilihnya ya 1,5 lah, biar kita semangat. Meskipun nanti tidak sampai 1,5 ya, minimal harus lebih dari target ketentuan KPU.